Halo, welcome back to my channel. Kembali bersama Hengki Mokar. Kali ini pemantang siantar lagi. Gue baca narasinya biar tidak salah. Ini nggak jauh dari berkaitan tentang narkoba. Pematang Siantar sekarang menjadi kota wisata narkoba. Wis, ngeri banget nih. Pemko dan Polres diminta segera menutup tempat hiburan malam yang disinyalir tempat sarang narkoba. Lanjut, kota Pematang Siantar tampaknya sudah berubah menjadi kota narkoba atau kota tujuan wisata narkoba Provinsi Sumatera Utara. Hal ini karena beredar barang haram, narkoba, ekstasi, sabu, happy five sangat masif dan beredar sangat bebas dan sangat mudah didapatkan. Karena itu generasi muda harapan bangsa dan di khususnya kota Pematang Siantar ini sangat mudah kecanduan dalam mengkonsumsi barang narkoba yang mengancam nyawa dan masa depan generasi penerus bangsa khususnya di Sumatera Utara. Apalagi para penegak hukum, polisi dan Badan Narkotika Nasional atau BNN sama sekali tidak memperdulikannya, bahkan disinyalir mereka justru menjadi partner dan bergandengan tangan bersama-sama para bandar narkoba kelas kakap yang tidak tersentuh hukum dan menjadi biang keladi masifnya peredaran narkoba secara bebas. Tentunya, fakta tentang narkoba di Pematang Siantar sungguh sangat mengerikan dan memprihatinkan. Wih, ngeri banget nih. Lanjut, siapakah pemasok narkoba dengan berbagai jenis itu? Tentu saja pemasoknya barang haram ini adalah bandar besar bernama Gopu dan Jimmy adalah bandar besar narkoba di Pematang Siantar yang tidak tersentuh hukum. Tidak ada satupun polisi atau aparat penegak hukum yang berani menghadapinya. Berdasarkan informasi yang didapat media Suara Bayangkara. Oke, yuk simak nih. Pematang Siantar sekarang menjadi kota wisata narkoba. Pemerintah kota dan Polres diminta segera menutup tempat hiburan malam yang disinyalir tempat sarang narkoba. Kota Pematang Siantar tampaknya sudah berubah menjadi kota narkoba atau kota tujuan wisata narkoba Provinsi Sumatera Utara. Hal ini karena peredaran barang haram narkoba, ekstasi, sabu, happy five sangat masif dan beredar sangat masif dan peredarannya bebas dan sangat mudah didapat. Karena itu generasi muda harapan bangsa di kota Pematang Siantar ini sangat mudah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba yang mengancam nyawa dan masa depan generasi bangsa. Apalagi aparat hukum, polisi dan Badan Narkotika Nasional disebut BNN sama sekali tidak memperdulikannya. Bahkan disinyalir mereka justru menjadi partner dan bergandengan tangan bersama-sama para bandar narkoba kelas kakap yang tidak tersentuh hukum dan menjadi biang keladi. Masifnya peredaran narkoba secara bebas tentunya fakta tentang narkoba di kota Pematang Siantar sungguh sangat mengerikan dan memprihatinkan. Siapakah pemasok narkoba dengan berbagai jenis itu? Tentu saja pemasok barang haram itu adalah bandar besar yang bernama Gopu dan Jimmy yang sampai hari ini masih bebas berkeliaran. Gopu dan Jimmy adalah bandar besar narkoba di Pematang Siantar yang tidak tersentuh hukum. Tidak ada satupun polisi atau aparat penegak hukum yang berani menghadapinya.
Berdasarkan informasi yang didapat tim media Suara Bayangkara di lapangan terkait peredaran narkoba di Pematang Siantar sudah ramai dan marak secara terang-terangan di tempat hiburan malam. Berdasarkan informasi yang didapat tim media Suara Bayangkara di lapangan terkait peredaran narkoba di Pematang Siantar sudah ramai dan marak secara terang-terangan di tempat hiburan malam. Padahal berbagai media massa pun gencar memberitakan terkait hebatnya kerja sindikat bandar narkoba dengan oknum polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Bahkan mereka tidak menggubrisnya dan sama sekali tidak memperdulikannya dengan rusaknya generasi muda harapan bangsa yang mengkonsumsi narkoba. Di sisi lain, para penjahat narkoba ini secara terbuka telah menutup mata dan telinganya. Himbauan tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, para ustadz, para pendeta, dan para pemuka agama lainnya yang secara keras agar menangkap para bandar narkoba dan oknum polisi yang mengedarkan di kota Pematang Siantar. Lanjut, termasuk di tempat hiburan malam yang menjadi tempat peredaran bebas narkoba. Kami sudah menghimbau pihak aparat penegak hukum agar menghentikan peredaran narkoba oleh pemain besar dan bandar-bandar yang tidak tersentuh hukum itu. Jangan sampai kami bergerak sendiri untuk memberantas peredaran narkoba. Salah seorang tokoh dan pemuka agama di kota Pematang Siantar yang tidak ingin disebut jati dirinya. Hal ini diungkapkan karena akhirnya bisnis haram narkoba sudah secara terbuka dijual di tempat hiburan malam yang menjadi tempat transaksi penjualan narkoba. Wih, luar biasa ini. Lanjut, hal ini secara luas menjadi sorotan masyarakat Pematang Siantar terkait peredaran dan penjualan narkoba jenis ekstasi, Happy Five, sabu, dan lainnya di kota Pematang Siantar. Wih, luar biasa nih, narkoba hampir lengkap. Oke, dilanjut. Investigasi terkait berbagai informasi media yang gencar dilakukan investigasi untuk membuktikan bahwa tempat hiburan malam itu merupakan sarana narkoba dan tempat peredaran barang haram yang menghancurkan kehidupan generasi muda. Tim kemudian menyambangi lokasi tempat hiburan malam dan masuk ke koin bar. Kemudian tim memanggil dan menanyakan kepada salah seorang waiters yang tidak bisa disebutkan identitasnya, apakah tempat ini ada dan bisa beli pil ekstasi? Lalu waiters itu dengan perlahan mengatakan ada. Tetapi untuk pembeli pil tersebut harus tidak langsung melalui mereka, tapi tidak bisa jumpa langsung dengan penjualnya. Ada perantaranya. Wih, luar biasa. Ini seperti mafia ya. Lanjut, kemudian tim bertanya kembali ke waiters apakah Anda dapat membelikannya. Sang waiters menjawab bisa dengan harga per pil 350.000 bang. Nah itu katanya dengan suara perlahan. Nah jadi tim investigasi udah wawancara singkat dan padat seperti itu. Lanjut, setelah menerima duit sejumlah 350.000, waiters langsung pergi membeli pil ekstasi dan selanjutnya menyerahkan barang haram tersebut kepada tim. Dari hasil investigasi tersebut, tim sempat
mengkonfirmasi kepada Kapolres Siantar tentang masih terbukanya dan bebas tempat hiburan malam menjadi tempat dan sarang peredaran dan penjualan narkoba. Sayangnya, Kapolres Pematang Siantar diam seribu bahasa, alias tidak menggubris dan tidak menjawab satu kata pun. Padahal, pada bulan September 2024 lalu, Kapolres telah melakukan penandatanganan naskah komitmen bersama tolak peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Oh, ternyata sudah ada himbauan ya. Lanjut, penandatanganan itu dilakukan secara bersama-sama dengan Forkompimda, saya ulangi, bersama-sama dengan Forkopimda dan BNN Kota Pemantang Siantar. Wih, ternyata sudah koordinasi ya. Bahkan pada tanggal 18 November 2024, masyarakat secara tegas meminta agar pemerintah Kota Pemantang Siantar melakukan penutupan terhadap tempat hiburan malam yang terlibat menjadi tempat dan penyedia peredaran narkoba. Wih, luar biasa. Pemerintah harus turun nih dari pusat kalau bisa. Lanjut, dalam menghadapi persiapan pilkada, juga diharapkan melakukan razia secara gencar agar tercipta kondisi nyaman dan upaya pencegahan peredaran minuman keras atau miras, narkoba, perjudian, dan kejahatan lainnya, kata Haji Burhan yang mewakili tokoh agama dan masyarakat. Wih, keren juga ini. Tokoh masyarakat hadir dan menyuarakan agar bisa dituntaskan. Lanjut, ia meminta kegiatan razia tersebut nantinya menyasar tempat-tempat hiburan malam seperti bar, kafe, dan karaoke yang berada di Kota Pemantang Siantar. Selain itu, perlu untuk menggelar tes urin, di mana pada kegiatan tersebut, Polres diminta melakukan razia minuman keras. Lanjut, diharapkan dengan razia rutin ini, Kota Pemantang Siantar bisa bersih dari peredaran narkoba dan harus dilakukan secara mendadak, kata Pak Burhan sebagai tokoh masyarakat. Nah, diharapkan tidak hanya pengunjung, pengelola, dan pemandu lagu jangan sampai lolos dari pemeriksaan. Pemeriksaan itu tes urin. Nah, hal ini dilakukan untuk mendeteksi pemakaian dan peredaran narkoba. Lanjut, di samping melakukan razia minuman-minuman keras, tempat hiburan malam, dan kegiatan razia rutin ini, Kota Pemantang Siantar dan bisa bersih dari peredaran narkoba. Lanjut, sisi lain, sejumlah pihak mengatakan permintaan razia tempat hiburan malam di Kota Pemantang Siantar ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harapkan razia hendaknya dilakukan secara mendadak agar tidak ada kebocoran informasi sehingga tempat hiburan malam yang disinyalir marak dan rentan terhadap peredaran narkoba jenis lainnya dapat ditangkap, kata Pak Burhan. Lanjut, masyarakat sangat mendukung pelaksanaan razia yang telah dilakukan oleh personil kepolisian sektor atau Polsek Siantar Utara yang rutin dilakukan dalam penggerebekan sarang narkoba di 3 lokasi Kota Pemantang Siantar.
pada Sabtu tanggal 16 November sekitar pukul 10 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Lanjut, lokasi tersebut yaitu eks-terminal Sukadame, Jalan Persatuan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pemantang Siantar. Kemudian Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara. Terakhir Lorong 7, depan Gudang Botot, Dalanta Horas, Jalan Bah, Tongguran, ujung Kecamatan Siantar Utara, Kota Pemantang Siantar. Lanjut, masyarakat Pemantang Siantar juga menginginkan Kapolres Kota Pemantang Siantar, Wali Kota Pemantang Siantar, dan Kapolda Sumatera Utara agar melakukan razia dan pemantauan rutin dan meminta dengan tegas untuk menutup semua jenis tempat hiburan malam yang diduga tempat peredaran narkoba jenis pil ekstasi dan jenis lainnya, agar Siantar bebas dari narkoba